Penyidik Pidana Khusus Kejati Sulsel menetapkan satu tersangka dugaan korupsi pada pemberian pinjaman atau kredit simpanan di salah satu bank pelat merah di Kabupaten Takalar tahun 2020-2023. Tersangka adalah seorang mantri Bank BUMN berinisial R. RA ditetapkan tersangka dan langsung dilakukan penahanan di Lapas Kelas 1 Makassar dan akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai Selasa 10 Desember 2024. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, Jabal Nur mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 81 orang. Kemudian satu orang saksi diperiksa, ditemukan minimal 2 alat bukti. Penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 80 orang saksi dan hari ini telah diperiksa satu orang saksi dan ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status saksi tersebut menjadi tersangka, yaitu RAH, serta penyidik mengusulkan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut guna mempercepat proses penyelesaian penyidikan serta dikhawatirkan adanya upaya melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. Aspidsus Jabal Nur menerangkan, dalam perbuatan tersangka selaku mantri di salah satu bank BUMN adalah melakukan penyimpangan dengan berbagai modus. Adapun modus operandi dan perbuatan tersangka sebagai berikut, bahwa RAH selaku petugas kredit salah satu bank BUMN BRI telah melakukan penyimpangan dengan modus sebagai berikut. Ada sistem topengan, yaitu pengajuan kredit dengan menggunakan nama orang lain dan seluruh uang dari pencairan kredit dikuasai oleh orang lain yang bukan nasabah atau debitur. Topengan dilakukan sebanyak 19 nasabah dengan jumlah sebesar 899.000. Ada sistem terpilah, yaitu pengajuan kredit dengan menggunakan nama orang lain yang uang dari pencairan kredit digunakan sebagian oleh nasabah atau kreditur dan sebagian lagi digunakan oleh orang lain tersebut. Ini sebanyak 56 nasabah dengan jumlah 11 juta rupiah 594.000 rupiah. 3 yaitu penyalahgunaan angsuran pelunasan. Pelunasan yaitu penyalahgunaan angsuran pelunasan dilakukan sebanyak 33 nasabah dengan jumlah sebesar 595 juta 664.069 rupiah. Dan keempat yaitu penyalahgunaan angsuran pinjaman. Yaitu penyalahgunaan angsuran pinjaman dilakukan sebanyak 14 nasabah dengan jumlah sebesar 69.808.600 rupiah. Kelima yaitu penyalahgunaan simpanan nasabah atau SHL, yaitu penyalahgunaan simpanan nasabah dilakukan sebanyak 12 nasabah dengan jumlah 953.830.000 rupiah. Bahwa dari 5 modus tersebut di atas, total nasabah tersangka RH telah menyebabkan kerugian negara sebesar 3.540.000.000 rupiah, 492.000 rupiah, 683 rupiah dari total 134 nasabah.